Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Sambil nunggu sapinahnya dipegang aja dulu ya. Silahkan bulan Muharram aja dulu ya. Bulan Muharram ini banyak peristiwa yang terjadi. Yang pertama, di bulan Muharram ini dimulainya awal bulan tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini diambil daripada kata hijrah, artinya pindah. Pindah dari mana? Nabi kita pindah dari Makkah ke Madinah. Ini masalah pindah emang sudah jadi kebiasaan kita. Sesuatu kalau pengen bagus harus dipindah, Bu ya. Anak SD kelas 1 biar dia jadi sarjana harus pindah. Naik kelas 2, 6 tahun di kelas 1 aja kira-kira bagus gak, Bu? 6 tahun kelas 1 aja. Berarti kan bodoh mendablok itu anak ya. Makanya harus dipindah naik kelas 2, kelas 3, seterusnya. Jadi pindah itu memang kata zaman sekarang itu mengalami perubahan. Silakan, setengah 3. Setengah 3. Ya, sini maju ya. Mengalami perubahan. Ya. Ibu-ibu petani kalau pengen padunya bagus dari tempat sebar ya, sebar itu kan kuku, biar cakep dipindah ke kotakan yang lebih luas, namanya kan nandur. Nah kalau tempat sebaran aja di situ sampai gede juga ya nggak banyak kan. Jadi ya namanya hijrah itu pindah itu sudah menjadi hal biasa. Nah begitupun Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah pindah supaya apa? Supaya perkembangan Islam itu maju. Waktu di Mekah mau sholat aja dipersulit. Bahkan Nabi sendiri waktu mau sholat itu mau ditiban sama batu sama si Abu Jahal bin Abu Goblok. Jahal kan bodoh ya. Namanya Nabi biarpun dianiaya sama siapapun akan selamat. Yang kasihan sahabat-sahabat Nabi seperti ada yang namanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu diseret sama tuannya diterik matahari, perutnya ditindih batu. Kenapa? Dia supaya kembali kafir karena dia masuk agama Islam. Dulu sebetulnya kita masuk agama Islam kayak Bilal diseret-seret. Sekarang ibu masuk agama Islam, ada yang nyeret-nyeret ya? Ya Bu ya. Kalau apa yang saya katakan. Jadi para sahabat seperti dia, ada yang lagi tidur dibakar bawahnya Bu di garang kata itu mah. Tahu nggak di garang? Open. Nah kalau di open atas api dikena di bawah api. Nah ini dia baliknya di bawah baliknya dibakar. Akhirnya dia terbakar. Akhirnya para sahabat nggak kuat dengan
intimidasi dan penganiayaan orang kafir. Orang-orang Islam yang ada di Madinah yang sudah masuk Islam bilang, sahabat-sahabat sekalian, mari kita pindah ke Madinah. Di sana, insya Allah kalian akan aman. Hanya pada tidak. Nabi tidak. Mereka rela meninggalkan rumah, kampung halaman, kendaraan, kebun, sampai binatang ternak ditinggali. Semua orang kita rela nggak dinilai rumah, mobil, kebun, kalau bahkan rela. Tapi orang-orang dulu luar biasa. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah, itu yang namanya rumah dia tinggalin. Ayo kita pindah aja ke Madinah, ikut Nabi, ikut Rasulullah. Dan orang-orang yang hijrah itu sama Allah juga dijanjikan, Bu. Dijanjikan apa? Dijanjikan kemenangan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah disebutkan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang dengan Allah dengan harta. Nah, seperti sekarang nyangkutin anak yatim lagi berjuang dengan harta. Makanya perlu kita punya harta. Siapa bilang harta nggak perlu? Hidup nyari harta mulu, bagus Bu. Ya, nyari harta. Sebab apa? Dengan harta bisa apa-apa. Bisa nyangkutin anak yatim. Dengan harta bisa naik haji. Dengan harta bisa kawin lagi. itu kata Pak Haji sana. Kan sekali musyawarahkan begini, ya Allah ya Rabbi, minta harta biar lebih bisa naik haji, bisa jarak ke makam Nabi pulang haji. Kata Bu Ani, biar nggak ngantuk Bu Ani, ya. Pokoknya kalau saya harus tahu gitu arahnya gitu kan. Ya. Jadi biar nggak ngantuk ya, bohong. Masa ada Pak Haji kawin lagi nggak mungkin ya. Ya. Cuma bukan haji mabrur, haji mabur. Ya. Nggak apa-apa Bu, kalau istrinya ngizinin mah, ya. Karena selama ini mertua kagak ngizinin ya kagak saya juga. Ya Bu ya. Nah, kembali kepada perbicaraan tadi. Mereka akhirnya pindah ke Madinah, berjuang di jalan Allah dengan harta. Hartanya di bawah yang ada. Dengan jiwa mereka pertaruhkan. Kalau pertaruhan itu sama orang Madinah, sama orang Mekah, mereka akan dibunuh. Tapi yang lebih hebat lagi siapa? Sayyidina Umar. Baik, orang Quraisy. Umar ini mau pindah. Siapa yang mau dekat saya di jalan? Silakan. Tapi dia pun nggak dicegat. Kenapa? Kata orang-orang Quraisy, ngapain gua nyegat dia? Namanya juga penyakit di kitanya. Kalau saya tidak Umar takut. Mereka pindah ke Madinah. Di Madinah mereka mulia, mendapatkan keuntungan. Waulai kumul faizun, mereka mendapat kemenangan. Akhirnya setelah di Mekah, setelah di Madinah, Islam menyebar seluruh Arab dan Islam bisa menaklukkan kembali Mekah. Yang tadinya Mekah menaklukkan orang Islam, setelah di Madinah Mekah bisa dikuasai. Nah, makanya kata Sayyidina Umar, kita menciptakan atau membuat tahun, namanya tahun Hijriah, diambil daripada kata hijrah. Diambil kata hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, maka umat Islam mendapat kemenangan, kejayaan dan perubahan yang luar biasa. Lalu kapan tanggal 1 tahun barunya diusulkan oleh Sayyidina Ali, kita tanggal 1-nya 1 Muharram saja. Kalau orang Jawa disebut 1 Suro. Kenapa?
di dalam satu Muharram diadakan namanya Suro, karena di tanggal 10 itu dinamakan hari Asyura. Nah, kemudian dinamakanlah umat Islam ini tahunnya tahun Hijriah. Mulai tahunnya itu bulannya pertama adalah bulan Muharram. Ini perlu tahu anak-anak. Kalau tahun Masehi, tahun barunya tanggal 1 Januari. Kalau tahun Hijriah, tahun barunya tahun 1 Muharram. Nah, habis Muharram ada bulan apa lagi, Bu? Kalau yang tua-tua tahu nih. Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Habis Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, Rajab atau Rajab. Habis Rajab atau Rajab, Sya'ban. Ya, atau bulan Ruah kata orang sini mah. Ya, Sya'ban atau bulan Ruah. Kenapa disebut bulan Ruah? Suka bikin ruahan, kirim awah, katanya mau puasa, jadi dikirim-kirimin biar puasa kan namanya mereka dapat banyak pahala. Habis Ruah, bulan puasa atau bulan Ramadan. Habis Ramadan bulan Syawal bulan Dzulqa'dah atau bulan Hafid. Bulan kitanya namanya Dzulqa'dah, kalau bulan Jawa namanya Hafid. Kenapa bulan Hafid? Kejepit katanya. Kejepit apa? Kejepit lebaran Idul Fitri sama lebaran Idul Adha. Jadi Hafid ke Hafid katanya gitu ya. Padahal namanya Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah Dzulhijjah atau bulan Haji. Baru itu habis itu baru Muharram lagi. Orang-anak sekarang mah nggak hafal. Kalau dulu mah saya masih hafal di wilayah kita semua. Ini merupakan budaya Islam. Di tanggal 10 bulan Muharram yang dinamakan bulan Asyura, ya 10 Syura, itu ada berbagai macam peristiwa, Bu ya. Peristiwa yang pertama, Pak Walil minum dulu. Selamat dari banjir. Mana masih banyak anak-anak yang belum datang. 10 bulan Muharram ini Nabi Nuh selamat dari banjir besar. Ya, banjir bandang atau sekarang ya. Nah, itu pas tanggal 10-nya banjir surut, kemudian Nabi Nuh selamat, dia mendarat di Bukit Judi namanya. Nah, kemudian Nabi Nuh mengumpulkan judi namanya, tapi bukan judi gapleh, ya, namanya judi, ya. Nah, namanya bahasa Arab judiyun, ya. Nah, kalau ada nama anak, jangan judi, ya, dikasih pakai ya judiyun gitu aja, ya. Ya, di Bukit Judi Nabi Nuh kemudian mengumpulkan sisa-sisa makanan. Karena orangnya banyak, sisa makannya dikit, maka dijadikan bubur. Makanya pas tanggal 10 bulan Asyura itu di kampung saya masih ada acara kuburan di tengah jalan. Di kampung saya masih. Saya ada videonya tadi, saya lihat ada yang share di Facebook. Wah, Asyuraan katanya. Wah, itu pinggir jalan, sepanjang jalan kiri kanan. Pinggir jalan duduk bersama bersuara makan bersama. Saya tanggal 10 karena puasa. Kalau di kampung malah makan bubur. Mestinya kata saya makan buburnya pas bukan puasa itu harusnya. Ya. Karena tanggal 10 bulan Syura itu kita dianjurkan sunnah puasa. Nah, nanti saya tuliskan. Nah, itu makanya suka ada bikin bubur. Kemudian tanggal 10 bulan Asyura selamatnya Nabi Yunus dari ikan haus, ikan hut. Kenapa dia bisa selamat dari ikan hut? Dia selalu mengucap zikir. Zikirnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Menurut para ulama, kalau kita dalam keadaan susah atau bingung pokoknya,
dalam keadaan bagaimana ya, kata orang Sunda mah harese. Nah, tahu harese, sana susah sini susah ya, nggak pokoknya nggak ada jalan keluarnya. Perbanyak aja la ilaha illallah subhanaka ini untuk insya Allah oleh Allah akan diberikan jalan keluarnya daripada hidup kita yang susah. Perbanyak ya, tiap hari la ilaha. Nah, tapi jangan curang. Kenapa? Waktu susah banyak la ilaha illallah subhanaka ini berguna. Pas udah senang la enggak ya. Ya. La ilaha illallah, pas sudah senang, lah enggak ya. Itu namanya curang. Kalau susah, banyak lah. Udah banyak duit, lah enggak ya. Enggak baca. Nah itu, jadi kita kalau dalam keadaan susah, sedih, bingung, banyakin la ilaha illallah subhanaka ini tutup. Nabi Yunus aja yang ditelan dalam ikan, ya gelap dalam perut, gelap dalam laut, gelap dalam malam. Dia sama Allah kata Allah, andai kata dia tidak banyak baca zikir la ilaha illallah subhanaka itu sampai kiamat dia di dalam ikan perut ikan, artinya dia sampai mati. Kemudian ibu sekalian, tanggal 10 bulan Asyura juga ada peristiwa sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit. Nah, apa yang dibaca aman Nabi Ayub? Ya, dia baca Robbi ini masanya dulu wa anta anamul rohimi. Robbi ini masanya dulu wa anta anamul rohimi. Jadi kalau ibu sakit, ya punya apa yang dikeluhkan, ibu sakit, misalnya kaki, sakit kepala, sakit apa aja pokoknya. Baca-baca Robbi ini masanya dulu wa anta anamul rohimi. Itu Nabi Ayub penyakitnya bu, nggak bisa diterapkan sama orang kita. Mau sholat, dia katanya batunya yang nempel di tempat dulu dia keluarin. Habis sholat masukin lagi, kalau kerja mah matiin aja ya. Dia mah Nabi namanya juga ya. Gitu. Nah, lama-lama Nabi Ayub itu ya namanya sifat manusia ya. Ya Allah, rasanya udah capek banget nih penyakit gitu ya. Dia kan dipencilkan bu, di kampung bikin bubuk tersendiri, ditemani istrinya. Istrinya yang tadinya setia menemani Nabi Ayub, sama Nabi Ayub diusir. Kenapa? Pertama, Siti Rahmah namanya ya. Siti Rahmah itu karena udah nggak punya bekal, dia kerja di pabrik roti. Pabrik roti tahu bahwa dia itu suaminya Nabi Ayub. Diberhentiin. Udah diberhentiin kan nggak punya bekal. Apa dia yang bisa dijadiin duit buat kediamannya? Ya kan rambutnya cakep panjang, digunting dijual. Nama malaikat, Allah nyuruh malaikat beli tuh katanya. Nah, orang mau siapa mau yang beli rambut? Ya, karena ini mah cerita gitu ya. Allah nyuruh malaikat menyerupai orang suruh membeli itu rambut. Akhirnya dibeli makanan. Kata Nabi Ayub, dari mana ini makanan? Saya jual ini katanya, jual rambut. Udah pokoknya besok kamu jangan sekali-kali jual diri katanya. Sekarang nggak usah ditemani sama kamu. Saya nggak makan dulu nggak apa-apa, mati dulu nggak apa-apa, masya Allah. Akhirnya ya tadinya ada istri, meskipun sakit ya istrinya setia banget. Akhirnya istrinya sedih, tinggalkanlah. Nabi Ayub juga sedih, ditinggal istri. Wah, akhirnya dia nggak bertahan juga. Hanya doa Robbi ini masih dulu wa anta arhamur rahimin. Ibu kalau pengen bisa doanya ya WA saya aja dah. Ya gampang, nggak usah bayar, ganti pulsa aja. Dia udah serius banget. Anta arhamur rahimin. Kalau ibu belum bisa juga, tanya aja nanti. Ya doanya nanti saya kasih di tempat tulis dan tulis. Kemudian ya nggak usah banyak-banyak yang terakhir. Di bulan Asyura ini atau di bulan Muharram tanggal 10, yaitu selamatnya Nabi Musa dari Fir'aun.
di mana Nabi Musa dikejar sama Fir'aun. Kenapa Fir'aun pengen bunuh Nabi Musa? Karena Nabi Musa mengatakan Tuhan itu hanya Allah. Ya, tapi Fir'aun mengatakan Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tertinggi. Nah, dan Allah menyiksa itu siapa? Fir'aun. Dengan apa? Dengan ditenggelamkannya di laut. Nabi Musa dikejar, sana laut, belakang Fir'aun. Akhirnya bingung, bagaimana udah pas ada. Akhirnya Allah wa'abaina ila Musa anidrib bi asqal bahar fanfalaqa fakana qulqin kaqad azim. Kami wahyukan kepada Nabi Musa supaya memukulkan tongkatnya ke laut. Dipukul tongkat, dipukul laut sama tongkat. Fanfalaqa, maka laut terbelah. Qulqin, setiap belahan itu kaqad azim, seperti gunung yang besar. Masya Allah. Akhirnya Fir'aun, Nabi Musa lewat sama Bani Israil. Begitu sampai ke sana, Fir'aun melihat melihat ada laut terbelah, dia ikut. Akhirnya pas di tengah lautan Fir'aun mati. Nah, pas Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, menemui orang-orang Yahudi berpuasa. Kata Nabi, puasa apa ini? Kata orang Yahudi, puasa bersyukur Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah, pada tanggal 10 kemarin tanggal 10 Asyura itu Nabi bilang begini, Fa'ana haqqu minkum fasyamuhu. Maka kata Nabi, saya lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Maka Nabi Muhammad SAW, saya kalau tahun depan masih hidup, saya akan puasa, kata Nabi. Nah, Pak Amal Syamuhu, maka Nabi nyuruh kita untuk puasa. Nah, jadi kemarin itu dianjurkan puasa. Siapa yang puasa kemarin? Ngaco, alhamdulillah. Kok pendek amat ngaconya? Ini dong. Ya. Wah, bagus. Ya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu ini. Ya. Tingkatan kedua Kamis, Jumat. Tingkatan ketiga Jumat aja. Jadi kalau yang puasa di tanggal 10 ini apa? Wasu'ila an saumil asyura kana kafaratan lisanatil madiyati, yaitu menutup dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Setahun lalu ditutup dosa kita. Kalau yang puasa kemarin, insyaallah tahun yang lalu dosanya ditutup. Puasa masih bisa selama masih di bulan Muharram. Sekarang tanggal 11 ya, berarti masih 19 hari lagi. Boleh hari Senin, Kamis ya. Nah, kata Nabi, Abdul Siyam ba'da Ramadan Siyam fi syahril Muharram. Paling abdulnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di hari apa saja. Pokoknya kalau dia puasa di bulan Muharram, karena ya tadilu salasina yauman. Puasa sehari di bulan Muharram sama puasa dengan 30 hari. Ini lama belagojo wajib natal arsy. Coba subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsy walhamdulillah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa mablagha ridha wa muntahal ilmi wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa muntahal ilmi wa zinatal arsy.
Saya kali kurang jelas ngomongnya ya, kopi. Berbanyak sedekah, terutama kepada anak ya, anak yatim. Makanya tanggal 10 itu disebut lebaran anak ya. Hikmahnya apa Bu? Ibu kalau punya hajat, punya keinginan, panggil anak yatim. Kata Nabi, imsahir ra'sal yatim, amit to'am, ya, luluslah kepala anak yatim, kasih makan. Itu amika dengan makanan yang kamu biasa makan. Maksudnya gini, kalau biasa ibu makan sama ayam, kasih dia makan sama ayam. Saya kagak mau makan sama ayam, direcokin. Ya, ayam hidup. Ya. Maksudnya kalau kita biasa makan enak, anak yatim dikasih makan enak. Kita makan enak, kumpul anak yatim, dikasih telur tempe. Nah, itu kan namanya nggak ikan itu amika ya. Kasihlah makan dengan apa yang biasa kamu makan. Ya, ikti hajatika, insya Allah hajat kamu akan dikabulkan. Ibu-ibu, usap anak yatim, apa hajatnya? Insya Allah dikabulkan. Wayalim kolbaka dan hatimu akan lembut. Nah itu diantaranya hikmah kita menyantuni anak yatim. Ada Bu? Ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Bapak Subarjo bin Parno Sastromido. Sunai dari Haji Subarjo bin Pangkit Karyo Paryo. Sunai dari Harun Nurmawan bin Hasim Ismail. Sunai dari Haji Ngaliman bin Dul Wasis. Sunai Bapak Maljuki bin Sahir. Sunai Rohi Abaina. Coba sebutkan bapak-bapak yang masih yang sudah meninggal. Sunai Rohi siapa? Sunai Rohi. Sunai Roh. Sunai Roh. Sunai Roh. Sunai Rohi Abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa akhina akhwatina wa qarina wa qaratina wa amina wa ammatina wali masyayikhina wali qarabatina wali jiranina wali jami'in muslimat wal mu'minat anu tabassal bi rahmatil maghfirah syai'ul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa ala ma'rufati ya tarjuma. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na min Qur'an Nadim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa amina wa anna sallallahu alaihi wa sallam. Mati, Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min jinan wa taj'al kuburahum rawdatan min nar. Allahumma rahmatan sirata alaina wa alaikum kuburahum muslimat. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa ja'alna muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.